Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diah, NPM 2022015, kelas A31, pada mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batu Raja. Saya di sini akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-6, yaitu masalah-masalah belajar. Yang saya jelaskan ini adalah tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran. Adapun dari pengertian belajar itu sendiri, yaitu belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Di dalam proses belajar, banyak masalah yang timbul dan ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Adapun pengertian dalam masalah belajar menurut Prayitno tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jenis-jenis masalah belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana proses belajar, murid atau siswa ini menjadi terganggu karena hilangnya respons yang bertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respon yang bertentangan dalam diri anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contohnya yaitu, anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate dan tinju, maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah atau gemulai. Yang kedua, terdapat learning dysfunction, merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormality mental ataupun gangguan psikologis lainnya. Contohnya yaitu, anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak akan dapat menguasai teknik permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena tidak adanya atau kurangnya mendapat pembinaan dalam hal tersebut. Selanjutnya yaitu underachiever. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi anehnya prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Contohnya, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, IQ-nya 130, namun anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah. Yang keempat terdapat slow learner, yaitu lambat belajar. Adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Contohnya yaitu lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang telah disediakan. Yang terakhir terdapat learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak didapat belajar sama sekali atau menghindari belajar, sehingga tidak pernah menemui hasil pembelajarannya secara intelektual. Misalnya, hal ini terdapat pada anak-anak ambisi ataupun idiot. Memang faktor makanan turut menentukan daya pikir, kecerdasan, dan daya tangkap anak dalam menerima pembelajaran. Selama proses belajar, masalah belajar sering kali berkaitan dengan sikap terhadap belajar, motivasi, konsentrasi, pengolahan pesan pembelajaran, menyimpan pesan, menggali kembali yang telah tersimpan untuk hasil belajar. Sedangkan dari dimensi guru, masalah belajar dapat terjadi sebelum kegiatan belajar, selama proses belajar dan evaluasi hasil belajar.
Sebelum belajar, masalah belajar sering berkenaan dengan bahan belajar dan sumber belajar. Sedangkan sesudah kegiatan belajar, masalah belajar yang dihadapi guru kebanyakan berkaitan dengan evaluasi hasil belajar. Adapun faktor internal yang mempengaruhi belajar siswa yaitu seperti ciri khas atau karakteristik siswa, sikap terhadap belajar. Yang ketiga ada motivasi belajar, selanjutnya terdapat konsentrasi belajar, mengelola bahan ajar, menggali hasil belajar, rasa percaya diri, serta kebiasaan dalam belajar. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa yaitu sebagai berikut. Adapun faktor lingkungan sosial yaitu seperti keluarga, sekolah, masyarakat sangat dibutuhkan dalam belajar. Dan faktor non-lingkungan sosial seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal yang jauh dan letaknya, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan oleh siswa. Adapun terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua untuk membantu anak yang bermasalah dalam belajar dan mengatasi kesulitan belajar, yaitu dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjalin komunikasi dengan guru kelas. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami seorang anak itu. Yang kedua, seorang guru dapat mengulang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Yang ketiga, kepekaan orang tua terhadap kondisi anak tidak menuntut kelebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki anak dan juga tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak tersebut. Dan yang keempat, berikan motivasi kepada anak. Selanjutnya, hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman lainnya. Yang terakhir, orang tua dapat mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika kesulitan dalam belajar tersebut. Kesimpulannya yaitu saat timbul masalah dalam belajar, masalah tersebut harus segera diatasi. Dengan diatasi masalah tersebut, maka proses belajar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dalam kegiatan belajar siswa. Selalu diarahkan guru agar tercapainya tujuan yang diharapkan.